Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Guru Geografi. Ini karena ada beberapa teman siswa yang request nih ya, mengenai gempa yang tadi barusan saja diberitakan terjadi di Jawa Timur ya, di Malang bahkan sampai ke Yogyakarta, Nusa Tenggara. Nah, jadi ada yang nanya itu kenapa Pak, dari mana asalnya, dan nanti kemudian apakah akan terjadi gempa susulan atau apa. Nah, ini karena mengingat masuk topiknya ya biografi, ya masuk ke dinamika litosfer, maka ya sudah, saya akan coba jawab sepengetahuan saya berdasarkan ilmu biografi tentunya ya. Nah, jadi tadi kurang lebih ya siang hari ya terjadi gempa berkekuatan lumayan 6, berapa ya, ada yang bilang 6,12 kan, pokoknya di angka 6 skala Richter ya, terjadi di Malang gitu. Ini di Google Earth ya, saya langsung ya. Nah, di Jawa Timur, di Malang Barat, Barat Daya Malang. Oke, terus itu eh, dari mana asalnya? Nah, ini tentunya menjadi perhatian kita semua ya. Ini sebetulnya pengetahuan dan ada kaitannya juga dengan adaptasi. Jadi kenapa gempa yang tadi terjadi di Malang itu dan sekitarnya ya, itu terjadi karena pastinya ini di subduksi ini ya. Gempa tektonik ya, gempa yang paling merusak di antara sekian gempa ya, gempa vulkanik, tektonik, gempa runtuhan, gempa ekstraterestrial ya, misalkan dari hantaman meteor. Nah, ini tektonik yang paling berbahaya dan paling banyak korban jiwa, kayak gempa di Lombok ya, tahun lalu di Palu Koro gitu kan. Nah, sekarang ada lagi di Malang. Kenapa bisa sekarang itu cepat sekali kejadian fenomenanya? Barusan aja beberapa minggu lalu baru ada siklon tropis ya, siklon Seroja di sini kan. Nah, kalau itu bencana hidrometeorologi atmosfer, ada kaitan dengan perubahan iklim, ada pasti. Tapi kalau yang ini, yang Malang itu karena dinamika litosfer ini, kita ini kan Indonesia ada di pertemuan lempeng 3 ya. Ini yang biru muda ini kan Eurasia, daratan Eurasia. Ya, ini lempeng Eurasia ya. Nah, kemudian ini lempeng Indo-Australia Samudra, ini yang Pasifik ya, ini bagian Filipina. Nah, ini batas tepian lempeng. Jadi daerah yang rawan gempa itu daerah yang rawan gempa, daerah yang berada di batas tepian. Ini lihat, ini ada garis ini subduksinya. Ini adalah palung ya, palung megatrust Jawa, palung Jawa. Ini megatrustnya. Jadi ini yang sering gempa di sini kan Aceh, apa ya, Mentawai ya, Jawa, apalagi Flores dan lain-lain. Ini Kalimantan kenapa nggak ada gempa? Karena bukan di batas tepian tumbukan dan bukan di batas sesar misalkan. Kemarin di Palu ini sesar, di sini patahan. Nah, sekarang di sini di Malang tadi. Ini subduksi subduksi Indo-Australia ke lempeng Eurasia. Ya, karena dulu kan kita itu dua daratan, yang satu itu nih ya, Australia dengan Papua, ini dataran dangkalan Sahur, dangkalan ini, dulunya itu daratan, kemudian es mencair di akhir Pleistocene gitu ya, zaman dulu, kemudian terkena. Nah, ini memang kita dari dulu itu sudah memang daerah rawan gempa gitu, sepanjang pesisir selatan ya. Ini berbahaya sekali dan kita harus waspada memang, karena mau tidak mau ya kita harus beradaptasi dengan kondisi seperti ini, kondisi geologi. Ingat ya, pengaruh letak geologi Indonesia terhadap bahan kalian. Ada yang keuntungannya ya, gunung api, tapi ini juga ada salah satu bahaya ya, hazard ya. Ini ya, ada natural disaster, ini tektonik, gempa tektonik yang selalu merusak sekali. Nah, sebetulnya dari zaman dulu itu nenek moyang kita udah canggih sih, membuat struktur bangunan itu kan ada panggung ya, ada rumah yang dari kayu dengan struktur fondasinya ceker ayam ya, kayak tali itu ya,
kayak ikatan tali, itu untuk mengurangi getaran gempa sebetulnya. Panggung itu ya untuk mengurangi getaran gempa. Cuman sekarang aja karena memang modernisasi ya, biar praktis pakai beton, nah tapi ya dampaknya ya gitu, gampang rubuh. Ya seperti itu. Makanya kita ya harus beradaptasi. Ya caranya ya ketika misalkan di dalam ruangan ketika ada gempa, langsung harus keluar ke daerah yang terbuka itu ya. Atau kalau lagi di tempat yang tinggi misalkan di lantai 5, 10, jangan turun ke lantai bawah, tidak akan ada waktu. Itu harus berdiam berlindung di bawah meja yang kuat. Kalau kamu misalkan di atas lantai yang tinggi ya, misalkan di gedung tinggi, itu mitigasinya kayak gitu. Nah, jadi ini penyebab gempa tadi di Malang itu karena subduksi ya, ini Indo-Australia ke bawah Eurasia. Kayak gimana subduksi ini berkaitan dengan tipe gerakan lempeng kan, yang singkat ini ya. Nah, ini coba kita lihat. Ini udah banyak sebetulnya jelasan. Nah, ini yang saling jadi kurang besar. Nah, oke, yang tadi itu yang subduksi, yang konvergen tuh yang ini ya. Nah, jadi ini lempeng Indo-Australia karena lempeng samudra itu lebih tipis dan lebih lemah, jadi dia masuk ke bawah, relatif lebih tipis sehingga ketika nabrak itu dia masuk ke bawah lempeng benua ini Eurasia ini. Nah, kita ada di jalur ini subduksi, ini palungnya, ini batasnya. Makanya tadi ini batasnya ini yang biru ke dalam dan ada kelihatannya gradasinya ini. Nah, ini adalah batas ini ya, palungnya, batas subduksi. Ini titik subduksinya, tapi gerakan lempengnya itu namanya konvergen. Jadi di dalam zona konvergen terdapat subduksi ya, fenomena subduksi, masuk menunjangnya. Nah, ini kalau ini kan divergen ya, saling menjauh. Ini biasanya ada di lantai samudra kayak di Atlantik ya, Mid Atlantik, jadi pemekaran samudra Atlantik. Nah, Islandia itu terbentuk karena ini. Nah, kalau ini sesar itu gesek horizontal, ini patahan. Nah, biasanya ini ada gempa yang di daratan kayak Palu, di Palu, Lembang juga ada sesar Lembang, atau di Sumatera ada sesar Sumatera. Ini banyak gempa juga. Nah, ini kan ini di atas ke bawah ini sesar ya. Sesar. Jadi Sumatera itu terbelah karena tekanan ini, subduksi ini. Ini Indo-Australia akan Eurasia, makanya ini litosfer, kerak bumi yang Sumatera ini airnya kan kekuatannya kan beda-beda ya. Makanya ketika sudah tidak kuat lagi nahan tekanannya, maka dia akan patah ya, mengalami patahan gitu. Ada yang mengalami lipatan, ada yang mengalami patahan gitu ya. Jadi perbedaannya karena memang struktur kulit bumi kita itu rigid ya, jadi kuat tapi rapuh ya, bisa patah, bisa hancur ya, batuannya itu kan tersusun atas batuan. Nah, ini lempeng itu ini. Ya, jadi ini Eurasia. Nah, kita harus waspada ya, apalagi yang pokoknya yang hidup di tepian lempeng itu harus waspada, mengenali tanda-tanda. Kalau misalkan terjadi getaran gempa, langsung aja keluar cari daerah yang luas ya, tidak ada bangunan, tidak ada pohon ya, untuk menyelamatkan diri. Nah, jangan foto-foto dulu ya, video-video yang itu nanti belakangan ya, keburu nanti ketibaan ini pembangunannya. Nah, ini jadi yang harus dipahami oleh kita semua. Kita hidup di negara yang memang sudah takdirnya di zona geologi lempeng tektonik aktif, harus waspada ya. Jadi jangan termakan isu-isu yang ini ya, hoax gitu ya. Pasti misalkan setelah ini muncul ya berita tentang waspada tsunami apa besar ya, nggak usah diberitain kayak gitu. Emang dari dulu juga seperti itu ya, Indonesia itu memang seperti demikian. Jadi tidak perlu dibuat bombastis, yang penting kita paham aja karakter Indonesia seperti itu ya. Dan kuncinya ada di pengetahuan masyarakat ya. Semakin cerdas, pintar, maka korban juga akan semakin bisa dikurangi, bahkan tidak ada sama sekali. Oke, jadi sekian dulu untuk pembahasan yang tadi nanya ya, banyak siswa dan teman-teman nanya dari mana itu asalnya gempa Malang. Itu dari ya, perkiraan dari pasti subduksi ya, Indo-Australia dengan Eurasia. Jadi memang pokoknya di sepanjang Jawa Selatan itu, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, Banten, Bali, Nusa Tenggara itu harus waspada ya. Sumatera bagian pantai barat,
kemudian Sulawesi ya, tengah dan utara, Maluku juga ya, Papua atas. Oke, sekian dulu, terima kasih ya, mudah-mudahan ya ada sedikit tambahan pengetahuan. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.